Usai beri tumpangan ke 3 orang asing, sopir truk asal Lampung dibunuh dan mobil rayap. Seorang sopir truk asal Kampung Fajar Asri, Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah ditemukan meninggal usai memberi tumpangan pada 3 orang asing. Karjiko, 45, ditemukan meninggal di Jalan Tol Serang Banten dengan kondisi tubuh penuh luka tusuk. Korban diduga kuat dibunuh perampok. Dugaan perampokan dan pembunuhan tersebut muncul karena mobil truk yang biasa dibawa Karjiko juga raib tak ditemukan jejaknya. Bahkan perusahaan tempat Karjiko bekerja juga kehilangan jejak truk meski sudah dipasangi GPS. Tahu-tahu kami dapat kabar hari Sabtu kemarin kalau Karjiko ditemukan tewas di pinggir jalan tol dan mobil Fusonya hilang, ujar Sunari, kerabat yang sempat berkomunikasi dengan Karjiko sebelum ditemukan meninggal. Saat Sunari berkomunikasi melalui sambungan telepon, Karjiko sempat mengungkap ada 3 orang yang menumpang di mobil truk yang ia kendarai. Diduga kuat, Karjiko dibunuh oleh 3 orang yang menumpang di mobil truk tersebut. Fakta Karjiko jadi korban perampok atau begal tersebut diungkap oleh Sunari selaku salah satu kerabat korban yang terakhir kali berkomunikasi dengan sang sopir truk. Bahkan perusahaan tempat Karjiko bekerja juga kehilangan jejak truk meski sudah dipasangi GPS. Tahu-tahu kami dapat kabar hari Sabtu kemarin kalau Karjiko ditemukan tewas di pinggir jalan tol dan mobil Fusonya hilang, ujar Sunari, kerabat yang sempat berkomunikasi dengan Karjiko sebelum ditemukan meninggal. Saat Sunari berkomunikasi melalui sambungan telepon, Karjiko sempat mengungkap ada 3 orang yang menumpang di mobil truk yang ia kendarai. Diduga kuat, Karjiko dibunuh oleh 3 orang yang menumpang di mobil truk tersebut. Fakta Karjiko jadi korban perampok atau begal tersebut diungkap oleh Sunari selaku salah satu kerabat korban yang terakhir kali berkomunikasi dengan sang sopir truk. Korban tewas dengan 17 luka tusukan di bagian dada dan perut serta punggungnya, kata Sunari, Selasa, tanggal 24 September tahun 2024. Berikut kronologi kasus dugaan pembunuhan yang menimpa sopir truk Karjiko seperti diungkap oleh Sunari. Seorang sopir truk asal Lampung Tengah tewas di jalan tol KM 77 Serang Banten dengan puluhan luka tusuk dan luka lebam. Diduga Karjiko, 45, warga Kampung Fajar Asri, Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah menjadi korban sabotase atau pembegalan mobil muatan di jalan tol wilayah setempat, Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024. Sunari selaku salah satu kerabat korban mengatakan, peristiwa diketahui saat Karjiko ditemukan polisi setempat dalam keadaan terkapar di pinggir jalan tol dan tak bernyawa. Sunari mengatakan, Karjiko kala itu sedang mengendarai truk Fuso warna hijau pelat B8640 acu dengan muatan gula seberat 38 ton. Saat hendak berangkat ke Ciledug, Sunari sempat berkomunikasi dengan korban bahwa ada 3 orang yang menumpang di mobilnya. Namun, setelah itu Sunari dan pihak perusahaan tempat Karjiko bekerja sempat hilang komunikasi dengannya selama 3 hari. Bahkan, kata Sunari, selain lost kontak, pihak perusahaan pun tidak bisa melacak posisi kendaraan yang dikemudikan Karjiko melalui GPS. Sunari menyebutkan, Karjiko tewas dalam keadaan telungkup dengan badan penuh luka tusukan, luka lebam, dan mulut tersumpal handuk. Saat ini, jenazah korban telah dipulangkan ke rumah duka dan telah dimakamkan di kampung halaman korban. Saat ini Sunari berharap untuk pihak kepolisian setempat supaya pelaku dapat ditangkap dan dihukum atas pembunuhan dan pencurian kendaraan muatan korban. Saya berharap polisi bisa menangkap pelaku dan dihukum dengan adil sesuai aturan, katanya. Seorang sopir truk asal Lampung Tengah tewas di jalan tol kilometer 77 Serang Banten dengan puluhan luka tusuk dan luka lebam. Diduga, Karjiko, 45 tahun warga Kampung Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah, menjadi korban sabotase atau pembegalan mobil muatan di jalan tol wilayah setempat. Sunari, selaku salah satu kerabat korban mengatakan, peristiwa diketahui saat Karjiko ditemukan polisi setempat dalam keadaan terkapar di pinggir jalan tol dalam keadaan meninggal dunia.
Korban tewas dengan 17 luka tusukan di bagian dada dan perut serta punggungnya. Sunari mengatakan, Karjiko kala itu sedang mengendarai truk Fuso warna hijau plat BE 8640 ACU dengan muatan gula seberat 38 ton. Saat hendak berangkat ke Ciledug, Sunari sempat berkomunikasi dengan korban bahwa ada 3 orang yang menumpang di mobilnya. Namun, setelah itu Sunari dan pihak perusahaan tempat Karjiko bekerja sempat hilang komunikasi dengannya selama 3 hari. Sunari selain lost kontak, pihak perusahaan pun tidak bisa melacak posisi kendaraan yang dikemudikan Karjiko melalui GPS. Sunari menyebutkan, Karjiko tewas dalam keadaan telungkup dengan badan penuh luka tusukan, luka lebam, dan mulut tersumpal handuk. Saat ini, jenazah korban telah dipulangkan ke rumah duka dan telah dimakamkan di kampung halaman korban. Sementara, Sunari berharap untuk pihak kepolisian setempat supaya pelaku dapat ditangkap dan dihukum atas pembunuhan dan pencurian kendaraan muatan korban. Korban ini menurut informasi membawa gula, dia mau ke Cengkareng. Membawa gula mau ke Cengkareng dan berpamitan sama istrinya hari Kamis, terus lost kontak sekitar hari Jumat. Nggak ada kabar, terus pihak dari perusahaan juga nggak ada kabar, GPS mobil juga nggak aktif. Jadi terus dicari sampai sekarang dan hasilnya sangat luar biasa kurang baik. Dan harapan keluarga dan harapan teman-teman semuanya untuk segera mengungkap pihak kepolisian secepat-cepatnya. Menurut informasi korban terdapat luka-luka lebam, juga terdapat sekitar 17 tusukan senjata tajam di depan dan di belakang yang mengakibatkan korban luka parah dan akhirnya meninggal. Kalau sifat korban dan karakter korban ini sangat baik sekali di mata keluarga, di mata teman-teman juga. Orangnya sangat luar biasa, sangat baik. Makanya teman-teman sangat benar-benar kehilangan atas kepergian Mas Ciko ini, Pak. Untuk pihak kepolisian saya mohon dari pihak keluarga juga dari teman-teman untuk segera bisa mengungkap, karena foto sketsa pelaku udah tersebar di media sosial dan harapan kita semua, harapan keluarga untuk secepatnya diungkap tuntas dan diberi hukuman yang sangat setimpal dengan perbuatannya.